Shalom jemaat-jemaat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Tiba saatnya saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita awali hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atau kalau Engkau boleh kumpulkan kami di sini kembali dengan sehat dan bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu Tuhan, supaya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami satukan hati kami dalam doa, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita angkat hati kita bersama saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa,
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, karena selalu bersamaku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah atasku. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Ubah hidupku jadi yang baru. Terima kasih Tuhan, glory, haleluya, glory, glory. Bersama-Mu Tuhan, ku lewati semua beban hidupku. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, glory. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, aku tenang. Glory, haleluya, glory, glory, glory. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu kalau kami kembali. Kami boleh Tuhan sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari yang Kau jadikan pada hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami semua Tuhan dimanapun kami berada saat ini, sekalipun hamba-Mu saat ini tidak bisa melihat kepada siapa hamba-Mu ini berbicara Tuhan, dengan iman ya Tuhan hamba-Mu percaya. Hamba-Mu tahu bukan satu kebetulan kalau setiap daripada kami pribadi-pribadi yang boleh mengikuti ibadah doa secara online ini, hamba-Mu percaya pasti ada satu kerinduan, pasti ada satu maksud Tuhan yang indah. Karena itu, mari umat-umat Tuhan, sama-sama kita mau sehati, sama-sama kita mau berdoa, mencari wajah Tuhan, mencari firman Tuhan, perkataan Tuhan buat hidup kita. Karena saya percaya hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, oleh apa kata dunia, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena itu mari bersama kita datang kepada Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang jadi jawaban atas hidup kita. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap kami pribadi-pribadi yang ada dimanapun, yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan, urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Hanya kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, yang sanggup menarik kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai kami, ruangan hati, jiwa kami. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kalau saya dan saudara boleh berjumpa, saya katakan satu anugerah yang indah, satu kesempatan yang indah buat saya, buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Satu hal saya percaya di doa awal tadi, dengan iman kita bersama berdoa, dan saya yakini setiap kita yang mengikuti ibadah doa ini pasti pribadi-pribadi yang rindu, bukan? Pasti pribadi-pribadi yang ingin mencari wajah Tuhan, mencari perkataan Tuhan, pesan Tuhan, nasihat Tuhan. Terlebih saya percaya tidak terasa sudah beberapa waktu, beberapa hari kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, masih fresh, masih baru. Saya percaya Bapak Ibu ini masih di bulan Januari, di bulan yang pertama, di awal tahun. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perenungan saya saat memasuki tahun 2025, waktu itu saya ambil waktu teduh, waktu itu saya ambil waktu untuk bersekutu. Dan saya mendapatkan tahun 2024 secara pribadi ya Bapak Ibu Saudara. Ini saya sedikit bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan banyak hal, banyak kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya yakin percaya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara juga pasti banyak terjadi di tahun 2024.
Kalau saya lihat teman-teman saya, banyak teman-teman yang menulis di sosial medianya, tahun 2024 sudah berlalu, sekarang aku memasuki tahun 2025. Berterima kasih, bersyukur ucapannya, terima kasih 2024, terima kasih kepada Tuhan. Banyak hal yang aku sudah lewati, kata teman-teman saya, sebagian besar, hampir semuanya sama. Mereka berkata, aku melewati ini, melewati itu. Ada yang berkata, aku kehilangan orang-orang yang aku sayangi. Ada yang berkata, aku sakit mengalami ini dan itu. Ada yang berkata, aku mengalami kesedihan ini. Aku mengalami kehilangan ini. Bapak, Ibu, Saudara, waktu saya renungkan, waktu saya baca itu, status-status tulisan-tulisan mereka di sosial media, di story, di manapun waktu saya baca, waktu memasuki pergantian tahun 1 Januari waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara, saya sendiri pun merenungkan. Dan yang mereka tuliskan itu sedikit banyak kejadian di hidup saya juga. Bapak Ibu mungkin bukan kerabat atau keluarga saya yang kehilangan. Tapi saya merasa di tahun 2024 saya beberapa kali melayat ke teman saya, sahabat saya, orang tuanya meninggal, ada yang istrinya meninggal. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingatkan, tahun yang baru ini, yang mau saya bagikan yang pertama, yang Tuhan sampaikan dalam hati saya. Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu pasti ada waktunya. Dikatakan Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun itu di bawah langit ada waktunya. Makanya tidak heran banyak teman-teman saya yang menulis kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan istri, sahabat, anak. Bapak, Ibu, Saudara, karena segala sesuatu dalam dunia ini semua ada waktunya. Bahkan saya juga melihat ada yang sakit, termasuk saya pribadi waktu itu. Dan bukan cuma sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Saya mengalami paling tidak ada 2 sakit yang membuat saya itu harus, yang satu membuat saya kebingungan karena sakitnya tiba-tiba. Yang satu membuat saya harus bed rest selama mungkin hampir seminggu lebih. Bapak, Ibu, tapi firman Tuhan katakan ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Saat engkau mengalami sehat, bersyukurlah. Pada waktu engkau mengalami sakit, tetaplah mengucap syukur, percaya kepada Tuhan. Karena saya melihat penyertaan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Bukankah itu semua juga yang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak tulis di sosial media Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah itu yang engkau renungkan saat engkau memasuki tahun yang baru ini, dari 2024 masuk 2025? Bukankah Bapak Ibu Saudara melihat bahwa dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 kemarin, sepanjang tahun 365 hari, Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Tuhan menolong kita. Tuhan melepaskan kita. Dia Allah yang setia, bukan? Amin, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, satu pelajaran buat kita. Tuhan katakan ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Ada waktunya berperang, ada waktunya damai. Bapak, Ibu, Saudara, di dunia ini semua ada waktunya. Jangan biarkan kekerasan hati kita atau kebodohan kita membuat kita tetap tinggal dalam kondisi atau keadaan kita yang terus-menerus seperti itu. Amin. Maksud saya, kalau engkau di tahun yang lalu
engkau mengalami kehilangan orang yang kau kasihi. Engkau mengalami sakit, engkau mengalami peperangan apapun Bapak Ibu. Baik dengan keluargamu, sahabatmu, temanmu, dengan orang siapapun. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan yang pertama dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Artinya engkau tidak boleh tinggal tetap dalam keadaanmu yang seperti itu terus-menerus. Terlebih kalau sudah ganti tahun yang baru. Tuhan mau mengawali sebagai tahun yang baru adalah awal yang baru juga. New year, new beginning dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Amin. Kalau engkau sedih, kecewa, ditinggalkan orang yang dikasihi, Bapak Ibu Saudara, saya sedikit banyak, saya pernah merasakan, sedikit mungkin saya belum merasakan. Tapi saya mau berkata kepada jiwa saya pun, tetap percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Dan jangan biarkan hidup kita tinggal dalam kesedihan terus. Lepaskan dan beranjaklah, berjalanlah. Tinggalkan kesedihan itu. Karena Tuhan katakan ada waktunya menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu untuk menari. Memang ada waktunya lahir, hidup, tapi ada waktunya juga meninggal, pulang ke rumah Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan tinggal di posisimu yang tahun lalu. Terutama waktu-waktu yang engkau mungkin merasakan berat, susah, dan saya mau katakan yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Tetapi di awal tahun ini, firman Tuhan ingatkan, awal yang baru. Mari kita mulai hidup dengan awal yang lebih baik lagi. Kalau ada pertanyaan, tapi saya masih sakit loh. Tapi saya masih mengalami kehilangan dan terus akan kehilangan, bukan? Kalau dipanggil Tuhan. Tapi kalau engkau punya pemikiran yang baru, kalau engkau punya hati yang percaya, Tuhan sudah katakan segala sesuatu ada waktunya. Kalau sakit, percaya sama Tuhan. Lewat sakitmu, disembuhkan atau tidak disembuhkan, hak Tuhan. Tapi lewat sakitmu, engkau bisa tetap memutuskan, memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Engkau bisa loh, tetap percaya sama Tuhan. Bukan dengan kau sakit, engkau melepaskan kepercayaan. Tidak. Tapi Tuhan katakan, firman Tuhan mengingatkan, sekalipun kau sakit dan belum disembuhkan, engkau bisa tetap memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dan apa dampaknya? Engkau akan jadi berkat. Orang di sekelilingmu yang melihat kehidupanmu akan jadi berkat melihat engkau. Melihat iman yang begitu dahsyat. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, di mana ada iman, di situ Tuhan melihat, Tuhan berkenan. Firman Tuhan Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Kalau orang yang mencari Allah itu harus punya iman supaya dia berkenan. Dan kalau engkau percaya cari Tuhan itu, apa dikatakan? Ada upah yang tersedia. Saya percaya Bapak Ibu. Saya sangat percaya kesembuhan itu hal yang tidak sulit buat Tuhan. Tapi terlebih itu, daripada itu, lebih dalam lagi, Tuhan mau lihat hati kita. Karena jangan sampai kita ini disembuhkan seperti orang sakit kusta. Disembuhkan, senang, sukacita, lupa Tuhan. Berapa banyak yang kembali kepada Tuhan? Yang datang, yang disembuhkan, datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, tertarik kepada Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Satu perkataan di tutup tahun, di akhir tahun yang membuat saya berbahagia. Karena Tuhan mengingatkan saya bahwa hanya di dekat Tuhanlah tempat saya ini berbahagia.
Di dunia ini saya sekalipun mau pergi, punya keinginan pergi jalan-jalan keluar kota, keluar negeri mungkin, punya keinginan mungkin beli barang yang saya suka, hobi saya. Tapi semuanya itu Bapak Ibu Saudara hanya sementara. Satu kebahagiaan penuh kita kalau Tuhan dalam hati kita, kalau Tuhan bersemayam dalam hidup kita, kalau kita berada di dekat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, di tahun ini, tahun yang baru 2025, belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Belum terlambat. Saya percaya pesan Tuhan ini biar sampai, bukan cuma saya, tapi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada. Saya percaya engkau mendengarkan pesan ini secara online, tapi tidak mengurangi makna, esensi, dan kuasa Tuhan yang terkandung di dalam pesan Tuhan ini. Biar engkau merasakannya di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Biar rohmu bangkit. Biar rohmu sungguh bangkit saat mendengarkan perkataan ini. Engkau tergerak, terbebaskan dari belenggu-belenggu kesedihan atau apapun itu yang mengikat engkau. Segala gandar-gandar yang membebani engkau dilepaskan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Amin. Itulah firman Tuhan yang hari ini harus kita terima dan kita nikmati. Bukan cuma sekedar kita asal mendengar, sekedar mendengar. Bapak Ibu Saudara, alami saat ini juga terobosan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita ini bekerja pasti dapat upah. Nah, poin yang kedua, kalau kita sudah tahu tadi yang pertama, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Kita nggak boleh tinggal terus-terusan dalam masa-masa yang gelap di tahun 2024. 2025 memang semakin sulit, iya. Tapi kita nggak boleh ketakutan. Kita punya Tuhan loh. Salah tangkap. Kalau mungkin hamba-hamba Tuhan, pembimbing kita sampaikan akan terjadi masa-masa yang sukar. Betul itu firman Tuhan. Tapi jangan sampai kita salah tangkap, membuat kita ketakutan. Karena kita ini percaya dan mengerti firman itu. Membuat kita ini harusnya apa? Aku harus semakin mendekatkan diriku sama Tuhan. Dan pesan kemarin di akhir tahun, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, yang kedua, poin yang kedua. Setiap pekerjaan kita ini, di dunia ini Bapak Ibu, terlebih di surga kelak, kita akan mendapatkan upah. Dan saya percaya di dunia ini pun kita ini sebagai pekerja. Bukan cuma kita sebagai anak, kekasih kepada Tuhan kita. Tapi kita ini sebagai pekerja. Tuhan nilai kita. Apakah kita ini sudah berbuah? Apakah kita ini sudah menuruti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu yang berbahagia, saya percaya setiap kita mengikut Yesus, upahnya hidup damai bersama Allah. Tapi kalau hidup tidak menurut kehendak Allah, tidak menurut kehendak Allah artinya berdosa. Nah, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pilihlah Bapak Ibu. Jangan kita mau diupah oleh maut. Jangan kita mau diupah karena keberdosaan kita yang menghasilkan maut. Tapi biarlah upah kita adalah hidup damai bersama Allah. Bapak Ibu, kalau di tahun yang kemarin engkau merasakan aku kok kehilangan damai. Bapak Ibu, jangan-jangan tahun yang lalu sempat upah kita itu bukan
Tapi upah kita itu maut. Saya tidak katakan maut itu dalam artian maut itu kita meninggal dalam konteks ini. Karena saya percaya kalau engkau dan saya saat ini, kita masih bisa, Bapak Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Artinya Bapak Ibu masih hidup di dunia. Bukan maut yang mengalami kematian. Tapi maut dalam arti engkau tidak bisa merasakan damai sejahtera bersama Allah. Engkau merasakan kegelisahan. Maut di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Karena mungkin engkau dikuasai oleh yang jahat. Tapi saat ini, di poin yang kedua, Tuhan ingatkan, jangan mau upah kebinasaan itu. Miliki upah, yaitu hidup damai bersama Allah di dalam kekekalan. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadikan ayat ini rema dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Bagi engkau yang merasakan lemah, tidak bersemangat, engkau merasakan tidak bergairah, mari Bapak Ibu bangkit. Dikatakan kamu ini, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah buat usahamu, buat usaha kita. Bapak Ibu, kalau engkau baca 2 Tawarik 1 ayat sampai yang ke-7 ini Bapak Ibu. Ini perikopnya berjudul pembaharuan oleh Asa. Asa adalah salah seorang raja. Dan di mana pada saat itu Bapak Ibu, saat pemerintahannya dia lama sekali sebelumnya, itu dikatakan tidak ada ajaran daripada imam dan hukum tanpa Allah. Jadi hidup mereka itu liar sekali, jahat sekali. Tapi satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Azaria bin Oded, dihinggapi roh Allah. Bapak Ibu bisa baca di 2 Tawarik 15 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Lalu ia menyampaikan pesan Tuhan. Bapak Ibu, respon Raja Asa ini. Dikatakan dalam kesesakan mereka berbalik daripada tingkah lakunya yang jahat kepada Tuhan. Mereka seluruh bangsa Israel mencari Tuhan dan Tuhan berkenan ditemui. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu dikatakan, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat yang ke-7, ayat yang tadi, rema kita. Saya baca sekali lagi. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan sejak saya terima perkataan nubuat ini, rema ini, diadakan pembaharuan, seluruhnya dirombak. Awal yang baru, new beginning. Dan yang terjadi, Tuhan sungguh menolong Asa dan memberikan damai. Dikatakan tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Padahal sebelumnya perang, dikatakan tadi orang pergi pulang tidak selamat. Terjadi perang negara-negara, kota-kota. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang sering kita dengar, pesan-pesan Tuhan yang sering kita dengar di akhir-akhir tahun ini. Tahun lalu saya dengar, 2 tahun lalu saya dengar, sejak zaman COVID saya dengar, sampai tahun ini saya dengar. Tapi ayat ini mengingatkan saya dan saudara, biarlah kita ini dapat upah yang terbaik.
daripada Tuhan kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Hidup damai bersama Allah dalam kekekalan. Mari barui hidup kita. Jangan tunda, karena waktunya sudah sangat dekat. Kita nggak tahu loh kapan waktunya berakhir. Yang kita tahu adalah saat ini Tuhan mau kita berubah. Yang kita tahu saat ini ada kesempatan kalau engkau masih bisa mendengarkan. Kalau saya masih bisa mendengarkan pesan ini. Jangan tunda lagi. Jangan tunda lagi. Karena saya percaya poin yang ketiga yang selanjutnya. Tuhan katakan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Poinnya, percayalah sama Tuhan. Rancangannya indah. Tuhan buat segala sesuatu itu indah. Sekalipun dikatakan di ayat ini sampai terakhir tadi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita punya keterbatasan untuk bisa kita mengerti dengan 100% rencana Allah dari awal sampai akhir. Tapi yang Tuhan mau, percayalah. Tuhan buat indah segala sesuatunya. Amin. Tancapkan itu di hatimu, di hati saya juga, di pikiran Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak lagi engkau akan bersedih, tidak lagi engkau akan berkata, aku lemah. Karena engkau percaya segala sesuatu Tuhan jadikan indah. Sekalipun aku tidak mengerti karena keterbatasanku, aku tetap percaya. Kalau Tuhan mau berikan aku pengertian lebih lagi, puji nama Tuhan. Kalau Tuhan tetap dengan keterbatasanku aku tidak mengerti, aku tetap percaya indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Itu satu iman. Itu satu pernyataan iman saya dan saudara. Sama seperti kalau Bapak Ibu punya anak, saya pun punya anak. Anak saya percaya sungguh-sungguh sama saya. Sekalipun kelihatannya saya nggak nemenin, saya tinggal atau saya mungkin pukul lagi marah sama dia. Tapi dia tetap mau percaya sama saya. Waktu saya bisa melihat, hatinya ini percaya loh. Sekalipun dia pukul menangis, tapi dia tetap kembali kepada saya. Tetap, aku salah Papa. Bapak Ibu Saudara, hati Bapak ini akan bersuka cita, berbahagia melihat anaknya ini punya hati yang mengerti bahwa ayahnya ini, papanya ini, bapaknya ini mengasihi. Sekalipun tindakannya mungkin tidak mengasihi kelihatannya pada saat itu. Dipukul, dihajar, atau dibiarkan mungkin. Karena sebagai orang tua, sebagai bapak, kita rindu melihat anak kita ini bertumbuh dewasa, mandiri, kuat. Dan kita juga ingin melihat hatinya percaya kepada Bapa. Demikian juga Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pesan Tuhan di poin yang ketiga ini ayatnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Seperti tadi perumpamaan yang saya sampaikan sebagai ayah kepada anak. Kalau saya tahu anak saya yang saya miliki, yang saya punya, Bapak Ibu juga tahu pasti anak-anaknya. Nah, pertanyaan saya dan saudara saat ini, apakah kita tahu siapa anak-anak dari Bapa di surga? Jawabannya di ayat ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada
orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, anak-anak dari Bapa di surga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau dipanggil sebagai anak Bapa, miliki roh takut akan Tuhan. Miliki roh takut akan Tuhan. Amin. Jangan pernah lepas daripadamu. Jangan pernah roh itu undur, ditarik daripadamu. Seperti Daud berdoalah, jangan kau ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Semakin berpeganglah kuat kepada Tuhanmu. Saya berdoa, biar roh takut akan Tuhan itu ada dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga engkau akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Itu pesan Tuhan yang ketiga buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Dan pesan Tuhan yang keempat, yang terakhir, bersyukurlah. Dari awal kita sudah dapat pesan-pesan Tuhan, ayat-ayat yang saya percaya akan jadi rema buat saya dan saudara. Dan firman Tuhan di tahun yang baru, awal yang baru ini, Tuhan mau kalau kita sudah lakukan poin 1, 2, 3, kita sudah mengerti puncaknya. Tuhan mau kita sepanjang hidup ini bersyukur. Bersyukur adalah satu ungkapan bahwa terkandung dalam ucapan syukur adalah percaya. Percaya kepada Tuhan. Makanya dia bisa bersyukur. Kalau tidak bisa bersyukur pasti tidak percaya. Tapi orang yang percaya pasti bisa bersyukur. Daud dalam Mazmurnya berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Ini Mazmur Daud yang Daud ucapkan kepada Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1-2. Dia nyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord oh my soul. Ucapan syukur dari hati Daud mengalun untuk Tuhan. Dalam keadaan yang bagaimanapun, Daud datang sama Tuhan. Dalam kehidupannya, proses. Bapak bisa melihat bagaimana Daud dari seorang anak gembala diangkat jadi raja. Bagaimana dia sebelumnya bisa mengalahkan raksasa Goliat. Diangkat jadi raja tapi tidak langsung jadi raja. Pengejaran-pengejaran Saul, beberapa kali percobaan pembunuhan. Bagaimana ia harus berpura-pura gila. Bagaimana ia harus bersembunyi. Sampai pada akhirnya dia betul-betul menjadi raja. Bagaimana ia jatuh dalam dosa, pertobatannya. Bagaimana ia menginginkan membangun rumah buat Tuhan, tapi Tuhan katakan tangannya terlalu kotor. Sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah tetap lewat anaknya yang akan membangun kelak. Tetapi kau bisa lihat bagaimana Daud tetap mempersiapkan emasnya, perabotannya, peraknya, semuanya dia yang siapkan. Sekalipun dia tidak bisa membangun, karena Tuhan sudah tunjuk Salomo yang akan membangun. Tapi bisa kita lihat proses yang dijalani Daud. Yang membuat Daud menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Hatinya yang berpaut sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 sudah kita masuki, sudah kita jalani. Saya berdoa, biarlah 4 pesan Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita, terang buat jalan kita. Sehingga kita tidak bingung arah. Sehingga waktu kita jalan, kaki kita tidak terantuk dan sampai kita jatuh tergeletak.
Dalam hidup mungkin kita bisa jatuh Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan yang mengangkat kita. Kalau kita jatuh, bangkit kembali. Bangkit kembali. Berjalanlah. Karena saya percaya, selagi kita masih bernafas, kesempatan itu ada Bapak Ibu. Jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Dia sungguh baik. Dia Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biar firman Tuhan pada hari ini boleh merema dalam hati, jiwa kita, dalam telinga kita. Dan saya berdoa, biar Tuhan sendiri yang meneruskan perkataan firman ini, pribadi lepas pribadi. Mungkin ada pesan yang khusus, mungkin ada perkataan yang spesifik lebih lagi. Saya percaya Tuhan tidak terbatas. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi lewat apapun, lewat siapapun. Tuhan bisa bekerja. Kuasanya tetap bekerja, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya biar firman Tuhan ini sungguh menguatkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerahnya, buat lawatannya, buat firman-Nya. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Masuk 2025 ini, biar jadi awal yang baru, biar jadi new beginning dalam hidup kita. Perubahan, terobosan terjadi. Jangan hidup seperti tahun yang lalu. Simpan kepahitan, simpan amarah, simpan yang jahat. Tetapi lepaskan di dalam nama Yesus. Apapun itu, perasaan kehilangan sekalipun, perasaan sedih, Tuhan, Engkau sanggup melepaskannya. Kami rindu Tuhan. Kami mau upah yang sejati daripada Tuhan, yaitu hidup damai dalam kekekalan bersama-Mu Tuhan. Tidak tunggu nanti Tuhan, tapi saat ini Tuhan, kami pun mau Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, memelihara hati dan pikiranku. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu. Pesan-Mu sungguh dahsyat ya Tuhan, sungguh menghidupkan kami. Urapi kami Tuhan, baik hamba-Mu, seluruh pendengar yang menyampaikan, biar kami boleh dibangkitkan ya Tuhan. Kami percaya bukan waktu yang mudah, bukan tahun yang mudah, tapi bersama Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Kami cakap ya Tuhan melakukan segala perkara. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Angkat segala beban-beban kami. Biarkan kami di tahun ini Tuhan, kami mau berlari Tuhan, mencapai tujuan kami, sasaran kami, yaitu Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai laskar-laskar-Mu ya Tuhan, yang berdiri teguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba berdoa juga Tuhan, hamba percaya kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa pada hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mengikuti dari awal sampai akhir ini, kami berbeda Tuhan. Dari awal mengikuti ibadah ini sampai akhir ini, kami selesai mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami boleh dibangkitkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh diterangi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripada-Mu, berkat rohani, damai sejahtera Allah. Kami percaya Tuhan melingkupi kami mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kami tetap setia Tuhan, setia sampai akhir, bertanding sampai menang, dan menerima mahkota kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami juga akan beraktivitas melanjutkan yang lain ya Tuhan, aktivitas kami. Kau menyertai kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan tangan kami Tuhan.
Jadikan setiap pekerjaan tangan ini menjadi berkat dan berhasil ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus